Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslaini Daulay dengan NPM 2408260161. Di sini saya mengambil blog yaitu sel molekular and hematologi, di mana saya mengambil tema yaitu membran sel. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang membran sel atau yang biasa juga kita kenal dengan membran plasma. Membran sel ini merupakan struktur yang membatasi sel, dan perannya ini juga sangat penting, yaitu melindungi sel dari lingkungan luar maupun dalam sel. Jadi membran ini dapat ditemukan pada berbagai macam jenis sel, baik itu sel prokariotik maupun eukariotik, di mana prokariotik ini contohnya itu seperti bakteri, dan eukariotik ini contohnya seperti tumbuhan, hewan, dan jamur. Selain itu, membran sel memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu melindungi sel, di mana membran sel ini berfungsi untuk melindungi sel sekaligus menjaganya, dan ini juga merupakan tugas utamanya. Perlindungan ini diberikan agar keutuhan bagian dalam selnya itu dia dapat terjaga dari gangguan yang lain, dengan cara yaitu membiarkan zat tertentu masuk, dan dalam waktu yang sama juga zat lain yang tidak berguna tidak dibiarkan masuk atau lewat. Terus yang kedua yaitu menyelubungi sel. Membran sel mampu menyelubungi sel karena memang sesuai dengan peran yang dimiliki membran sel, termasuk dalam selaput berkelanjutan dan tidak putus. Dalam waktu yang sama mampu memberi batas yang mampu menyelubungi ruang, dan kemampuan ini biasanya disebut dengan kompartemen. Terus adapun fungsi yang ketiga ialah interaksi antar sel, di mana membran sel juga memiliki fungsi cukup unik, yakni sebagai pengawas dari adanya interaksi antar sel yang ada. Interaksi antar sel ini ialah komunikasi yang terjadi antara sel dengan sel yang berada di sekitarnya. Kondisi ini memang seharusnya terjadi pada organisme dengan banyak sel yang ada. Terus fungsi yang keempat yaitu mengatur pertumbuhan sel. Fungsi ini ialah di mana membran sel selanjutnya yaitu mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara melakukan keseimbangan antara endositosis dan eksositosis. Adapun fungsi yang kelima yaitu transfer informasi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, membran sel memiliki fungsi yang secara tak langsung membuat sel yang ada di dalamnya itu dapat dia berkomunikasi atau memberikan informasi. Jadi membran ini memiliki reseptor yang mampu mengkombinasi dengan molekul tertentu. Jadi dia dapat menyerupai baik itu bentuk maupun rupanya. Dan ini tuh dapat disebut kerjasama antara dua substansi yang sesuai. Terus selain fungsi, membran sel juga memiliki struktur. Struktur yang pertama ialah fosfolipid, di mana fosfolipid ini ialah kerangka dasar membran sel. Fosfolipid adalah molekul amfipatik yang artinya memiliki bagian yang bersifat hidrofilik, yaitu yang menyukai air, dan hidrofobik yang tidak menyukai air. Di sini ada kepala hidrofilik, yaitu terdiri dari gugus fosfat yang bermuatan negatif dan terikat pada gliserol. Dan bagian ini menghadap ke lingkungan berair di dalam dan luar sel. Terus selain kepala hidrofilik ada juga ekor hidrofobik, yaitu terdiri dari rantai asam lemak atau biasanya dua rantai. Bagian ini menghadap ke dalam lapisan fosfolipid, itu menjauh dari air. Terus ada lapisan ganda fosfolipid. Fosfolipid tersusun secara paralel yang ekor hidrofobik saling berhadapan di tengah, itu menciptakan penghalang selektif. Selain itu juga fosfolipid memiliki fungsi utama, yaitu yang pertama membentuk penghalang semipermeabel yang membatasi pergerakan molekul tertentu. Yang kedua yaitu memberikan fluiditas dan fleksibilitas pada membran.
Terus ada struktur yang kedua yaitu protein membran, di mana protein dalam membran sel dapat berperan dalam transportasi, sinyal, dan komunikasi antar sel. Jadi seprotein ini terdapat dua jenis utama. Yang pertama protein integral atau transmembran dan protein perifer. Yang pertama itu protein integral atau transmembran. Protein integral ini tertanam di dalam lapisan fosfolipid dan biasanya menembus membran sepenuhnya. Fungsinya itu sebagai saluran atau pori untuk transportasi ion dan molekul polar, dan juga sebagai reseptor untuk sinyal kimia seperti hormon dan neurotransmitter, dan juga sebagai enzim yang terlibat dalam reaksi metabolik. Terus ada protein perifer, di mana protein ini menempel pada permukaan luar atau dalam membran, tidak menembus lapisan fosfolipid. Adapun fungsinya yaitu sebagai jangkar bagi sitoskeleton untuk membentuk sel dan berperan dalam sinyal seluler dan pengenalan sel. Adapun struktur yang ketiga yaitu karbohidrat atau penanda identitas sel. Karbohidrat yaitu terikat pada protein atau membentuk glikoprotein atau lipid membentuk glikolipid. Ini itu ditemukan pada permukaan luar membran. Fungsi utamanya itu ada 3. Yang pertama itu pengenalan, komunikasi antar sel, pelindung. Yang pertama itu pengenalan sel, di mana ini membantu sel imun untuk mengenali sel tubuh dan sel lainnya. Terus ada komunikasi antar sel. Ini hampir sama dengan fungsinya, terlibat dalam interaksi antar sel. Yaitu contohnya seperti adhesi jaringan. Terus ada pelindung, membentuk lapisan pelindung di luar membran, terutama pada sel-sel tertentu, itu seperti epitel. Terus ada yang terakhir yaitu kolesterol atau stabilitas dan fluiditas. Kolesterol ini dapat ditemukan pada membran sel hewan, yaitu tidak terdapat pada prokariotik atau bakteri. Jadi lokasinya ini tertanam di antara molekul fosfolipid. Terus fungsinya ini dia menjaga fluiditas membran pada suhu rendah dengan menjaga si fosfolipid ini agar tidak membeku, dan menstabilkan membran pada suhu rendah dengan cara menjaga agar si fosfolipidnya ini tidak bergerak bebas atau membatasi pergerakannya. Mungkin cukup sekian hasil presentasi saya, dan saya ada mengambil beberapa referensi yang saya dapatkan untuk membuat materi saya ini. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.